الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي أعاد علينا المحيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالخيرات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, yang semoga kita semua berada dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini ketika kita semua meninggalkan rumah kita, lalu masing-masing ada yang berjalan kaki, kemudian ada juga yang berkendara menuju masjid atau musala maupun lapangan terbuka yang didirikan padanya sholat Idul Fitri. Ketika kaum muslimin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada 1 Syawal saat ini mereka semua telah berkumpul di masjid, telah berkumpul di musala, telah berkumpul di lapangan luas. Setelah dari semalam kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat tasbih yang semuanya itu kita tujukan untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada saat ini Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, kau saksikan hamba-hambaku, kau saksikan umat Sayyidina Muhammad yang di pagi hari mereka sudah bergegas untuk melaksanakan sholat Id pada 1 Syawal. Maka ketika mereka yang pasti berlumuran dengan noda dan dosa,
karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka persaksikan oleh kalian wahai para malaikat, sesungguhnya mereka semua yang berjalan menuju masjid dan musala untuk melaksanakan sholat Id, setelahnya mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan ampun dari sisiku. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat merugi bagi siapapun yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku umat Islam, ketika di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada unsur baginya untuk menghalangi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Namun karena lalainya, karena senantiasa menganggap ringan segala perkara-perkara ibadah, maka tidak ada penghormatan terhadap Ramadan. Bahkan tidak sedikit bagaimana kaum muslimin yang tahu datangnya Ramadan merupakan bulan suci, dengan bangganya mereka melampiaskan syahwat di siang hari dengan melakukan makan dan minum tanpa sedikit pun punya penyesalan. Maka orang yang semacam ini, inilah tipikal orang yang merugi, saudara. Semoga Allah jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang demikian. Maka hadirin, selepas sholat Id pada saat ini, semua kita pasti saat kita berjumpa dengan kawan, dengan teman, terlebih dengan andai tolan dan sanak famili, semua kita dengan ringan pasti akan menjulurkan tangan. Lalu lisan pun dengan entengnya berkata, minal aidin al-faizin. Saudara, ini kalimat merupakan kalimat yang gampang diucap, mudah ditulis, kapanpun kita sampaikan dan ucapkan, bisa kita ucapkan. Namun saudara, ternyata kalimat yang ringan dan enteng ini merupakan kalimat yang sangat mahal. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur doa. Ketika kita sudah memahami kalimat ini, saudara, maka justru sebagaimana ucapan salam, salam tidak boleh sembarangan kita ucapkan. Kalaupun ada orang yang sedang maksiat, maka dilarang kita untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam ada unsur doa di dalamnya. Nah, begitu pula dengan kalimat minal aidin, yang berarti merupakan doa dari seorang yang menyampaikan kalimat ini kepada orang, kepada lawan bicaranya, yang secara garis besar artinya semoga engkau, aku, dan kita semua tergolong orang-orang yang kembali, yakni kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah saudara, siapa orang-orang yang kembali kepada fitrah? Siapa orang-orang yang kembali kepada kesucian? Saudara, orang-orang yang kembali kepada fitrah adalah orang-orang yang ketika Allah sediakan ampunan melalui seluruh ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Mereka bukan hanya sekedar mendengar, mereka bukan hanya sekedar tahu itu kewajiban, tapi mereka menjadi orang yang cakap, orang yang istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula dengan bulan Ramadan yang merupakan pelebur dosa bagi umat Sayyidina Muhammad, di mana 11 bulan kita melakukan dosa, sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, setahun dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selepas ini Allah meluputkan kita, Allah meluputkan kita menjadi hamba-hambanya yang maghfurin, hamba-hambanya yang mendapatkan ampun dari sisinya. Amin ya mujibas sa'irin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa artinya ketika kita tahu mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku orang Islam, tapi tidak pernah mengindahkan kesucian Ramadan, tinggal dekat dengan masjid, tinggal dekat dengan musala, telinganya mendengar, kakinya mampu melangkah, tapi telinganya buta, matanya buta, kakinya berat, lumpuh untuk tidak mau melaksanakan kewajiban. Maka saudara, dia tahu itu kewajiban, namun dengan ringannya dia melanggar kewajiban. Dia tahu itu larangan yang namanya maksiat, tapi justru dengan bangganya, bahkan tertawa
ketika melakukan maksiat. Maka saudara, tak pantas orang semacam ini mendapatkan ucapan minal aidin al-faizin. Lantas apa dong yang kita ucapkan? Kita ambil kalimat yang secara umum, selamat Idul Fitri, atau selamat Hari Raya, atau selamat Lebaran, dan lain sebagainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, ketika saat ini Allah telah menebarkan ampunannya untuk umat Nabi Muhammad, bahkan selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini, kita kembali ke rumah kita, maka Allah telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana sabda Rasul yang sering kita dengar di dalam bulan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya karena iman, yang diharapkan hanya balasan dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, selalu kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, pada saat ini ada satu makhluk Allah yang ketika Allah memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad, sungguh makhluk ini sangat kecewa. Kekecewaannya dia buktikan dengan menangis, dengan teriak sekencang-kencangnya. Siapa gerangan? Dialah iblis alaihi laknat. Dialah iblis. Pada saat ini Raja Iblis nangis sehingga tangisannya yang sangat kencang didengar oleh seluruh anak buahnya dari segala penjuru. Ketika anak buahnya telah menghadap kepadanya, ya Sayyidana, ma yubki, wahai tuan kami, wahai pimpinan kami, wahai komandan kami, hari ini Tuhan menangis begitu kencang. Siapa yang membuat? Apa yang membuat Tuhan bisa menangis seperti ini? Maka sang Raja Iblis bilang, tidak ada sesuatu yang membuat aku menangis, melainkan karena Allah pada saat ini telah mengampuni dosa dan kesalahan umat Muhammad. 11 bulan kita goda mereka, 11 bulan kita rayu mereka, maka hanya datang dengan 1 bulan yang kami Ramadan, mereka mendapatkan ampun dari Allah. Itu yang membuat aku menangis. Maka pada saat ini kembali terbuka bagi kita untuk bisa merayu mereka, menggoda mereka, membujuk mereka, karena mereka umat Muhammad sudah diperbolehkan lagi untuk makan dan minum di siang hari. Kita masuk menggoda mereka melalui jalur darah. Jalur darah diproses dari makanan dan minuman. Oleh karena itu saudara, ketika saat ini kembali Allah membolehkan kepada kita untuk makan dan minum di siang hari, tetap tarbiyatul nufus, pendidikan jiwa yang telah diberikan oleh Ramadan kita laksanakan, bahkan kita kontinukan. Apa? Yaitu kita berusaha apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, diolah oleh perut besar kita, sangat-sangat selektif. Harus kita perhatikan kehalalannya, karena dengan kehalalan inilah yang akan menjadikan darah dan tenaga kita kuat untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia, ternyata bukan hanya amal soleh yang harus kita perbanyak, bukan hanya pahala yang harus kita raih, yang tidak kalah pentingnya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya amal kita, namun dosa kita belum diampuni oleh Allah, jangan harap pintu surga akan dibuka untuk kita semua. Nah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ampunan harus kita cari. Ampunan yang mana dan ampunan dari siapa? Yang pertama tentunya adalah kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang bernama manusia, yang kita telah digariskan al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, hilaf dan dosa. Maka saudara, setiap kita pasti sengaja ataupun tidak, kita selalu melakukan dosa. Maka ketika kita melakukan dosa, jangan pernah kita selalu menimbang dan menakar besar dan kecilnya dosa.
yang membuat orang berat untuk bertaubat, yang membuat orang justru terjerumus dalam perbuatan dosa karena suka mengkalkulasi, karena suka menimbang besar dan kecilnya dosa. Saudara, satu pesan Allah kepada seorang nabinya, yakni Nabi Allah Uzair alaihissalam. Ya Uzair, idza asnabta dzamban fala tanzur ila sigari wa kibari. Wahai Uzair, bila kau berbuat dosa, jangan sekali-kali kau pandang dan lihat besar dan kecilnya itu dosa. Walakin inzur ila man asnabta. Akan tetapi pandang, lihatlah kepada siapa kau berbuat dosa. Kepada Allah kita berbuat dosa. Jangankan yang besar, yang kecil pun sungguh tidak pantas. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita, tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah kita untuk dibalas. Justru Allah mengingatkan agar kita bersyukur. Dengan syukur, justru Allah akan memberikan tambahan nikmat untuk kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Maka jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, yakinlah ampunan Allah sangat besar, ampunan Allah sangat luas. Namun jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun, ampunannya Maha luas, kemudian kita menunda-nunda untuk berbuat, untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu saudara, berapapun usia yang saat ini kita sandang, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menyaksikan beberapa bulan yang lalu, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, bagaimana banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di situ kita bisa lihat yang namanya mati tidak berurutan. Yang namanya mati bukan hanya faktor usia karena sudah tua. Pada saat itu kita saksikan yang tua meninggal, yang muda pun meninggal. Oleh karena itu saudara, jangan pernah terhadap yang namanya maksiat, jangan pernah yang namanya dosa kita katakan hanya sekedar main-main. Yang harus Anda renungkan adalah bila malakul maut, bila malaikat Israel, bila malaikat pencabut nyawa sudah ada di hadapan kita, apakah dia akan main-main? Tidak saudara. Maka penilaian orang akan disematkan kepada kita di akhir hayat kita. Maka 10, 20, bahkan puluhan tahun kita beramal soleh, kebaikan senantiasa kita tebarkan. Namun maaf, dia coba-coba dengan maksiat, dia main-main dengan maksiat. Akhirnya pada saat itu umurnya sampai, banyak orang yang menyaksikan dia mati di meja judi, dia mati di tempat-tempat maksiat. Maka saudara, akan kalis ibadah dan kebaikan puluhan tahun yang telah dilakukan. Begitu pula ada orang yang mungkin ahli maksiat, puluhan tahun dia melakukan dosa, namun di akhir hayatnya punya rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia bertaubat. Mungkin baru hitungan 1 tahun, mungkin baru setengah tahun, mungkin juga baru sebulan. Namun pada saat itu saudara, ketika dia baru bertaubat, Allah memanggil untuk menghadapnya sehingga dia wafat dalam keadaan ibadah. Begitu pula penilaian orang tidak akan kepada masa lalu dia, tapi justru di akhir hayatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, raih ampunan Allah sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagaimana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat setiap hamba yang menghadap kepadanya ketika bertuai air mata disertai dengan hati yang takut mempersembahkan taubatan nasuha. Namun ingat saudara, kita manusia hidup bermasyarakat yang pasti ada ucapan kita, ada perbuatan kita, ada akhlak kita yang mungkin kurang baik, pernah menzolimi orang, pernah berlaku tidak baik kepada orang.
selalu bersangka kepada orang, maka saudara ketika minta maafnya kepada Allah, nanti saudara sekalipun maka Allah belum memaafkan kesalahan kita. Sebelum orang yang pernah kita zalimi, sebelum orang yang mungkin pernah kita makan haknya, sebelum orang itu menghalalkan segala perbuatan yang pernah kita lakukan, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita. Maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas sholat ini ayo jangan pernah kita menutup hati kita. Jangan pernah kita menutup hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun kesalahan orang lain, maka maafkanlah dia. Begitu pula jangan gengsi kita untuk meminta maaf atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kawan, dan kepada sanak famili. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya adalah saudara, maka bagi siapapun yang saat ini masih punya orang tua atau salah satu daripada keduanya, maka saudara, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan kita sia-siakan, karena saudara, kita tidak bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin ayah dan ibunya telah meninggalkannya terlebih dahulu. Ketika mungkin tahun kemarin dia bisa masih, ketika pulang dari sholat Id, dia masih bisa memeluk kedua orang tuanya, dia masih bisa duduk simpul di hadapan kedua orang tuanya, dia masih bisa mencium tangan, bahkan mencium kaki kedua orang tuanya sebagai wujud minta ridho atas kesalahannya. Namun semua itu saat ini tinggal kenangan belaka saudara. Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara, sebanyak apapun amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun semua itu tidak akan pernah ada artinya, bahkan tak akan diterima oleh Allah bila kalau sampai saat ini kita masih durhaka kepada kedua orang tua kita. Lisan senantiasa menyakiti hati kedua orang tua, mata selalu memandang tajam orang tua kita. Maka saudara, sebesar apapun amal dan ibadah kita, takkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian, perjalanan menuju surga begitu panjang, begitu lama, maka saudara kurang lebih 1000 ataupun 500 tahun. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat jauh kita tempuh menuju surganya Allah. Maka saudara, 500 tahun itu baru bau surga yang akan kita hirup. Tapi meskipun bau surga baru bisa kita hirup setelah kita menempuh perjalanan 500 tahun, wallah la yujiduha aqul walidain. Demi Allah, walaupun bau surga, anak yang durhaka, anak yang suka nyakiti hati kedua orang tua, jangankan masuk surga, menghirup bau surga pun tidak akan pernah bisa saudara. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkan keberadaan orang tua kita, bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bila Allah ingin ridho terhadap kita, maka senantiasa berusaha, baik kita yang sebelum meninggal dunia ataupun orang tua kita yang sebelum meninggal dunia, raih ridho dari keduanya saudara. Karena apa? Cilaka ketika kita sekarat, ketika kita sedang berhadap dengan malakal maut. Namun di saat ini keluh untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Saudara, semua itu diakibatkan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya saudara. Saudara, mungkin saudara sering mendengar atau membaca bagaimana ada salah seorang sahabat Rasulullah yang senantiasa beribadah bersama Rasulullah, hari-harinya selalu beramal soleh. Maka saudara, singkat cerita, beliau dalam keadaan sekarat. Ketika yang ada di sisinya semua sahabat
menuntun, mentalkinkan, mengajarkan kalimat la ilaha illallah falam yantik. Namun sahabat tersebut yang sedang sekarang keluh lisannya untuk bisa mengucap dua kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid. Saudara, akhirnya ada yang menghadap kepada Rasulullah menceritakan hal ihwal sahabat tersebut. Maka Rasulullah SAW pun bergegas. Kemudian Rasul berhadapan di hadapan sahabat tersebut yang sedang sekarat. Lalu Rasulullah SAW memanggil, ya Alqamah, intik, wahai Alqamah, bertuturlah, ucapkan la ilaha illallah walam yantik. Tapi tetap walaupun Rasul yang mengajarkan, si Alqamah tersebut saudara berat lisannya, keluh lisannya untuk mengucap dua kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid. Jangan saudara, ini sahabat sampai nyaris akhir hayatnya tidak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Apalagi dengan kita seorang soleh bukan, rajin ibadah juga belum. Kalau ibadah kita yang masih Senin Kemis, lalu kita selalu mengiringi dengan ucapan kasar kepada orang tua, ucapan kita selalu menyakiti orang tua, perbuatan kita selalu membuat keruh pikiran kedua orang tua, maka saudara lebih takutlah kita bila akhir hayat kita bisa mengucap kalimat tauhid. Allahu Akbar walillahil hamd. Lantas Rasulullah SAW bertanya, apakah Alqamah masih memiliki seorang ayah? Maka sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul, ayahnya telah wafat. Bagaimana dengan ibunya? Apa masih ada? Sahabat pun yang hadir menjawab, iya ya Rasul, ibunya masih ada. Maka Rasul minta dihadirkan ibunya di hadapannya. Saudara, saat itu Rasul bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, saksikan bagaimana, berikan kesaksian terhadap amal anakmu. Maka sang ibu memberikan kesaksian, ya Rasulullah, Alqamah itu anakku, darah dagingku, yang aku besarkan dengan genangan air mata, dengan tetesan darah. Aku sayang kepadanya ya Rasulullah, aku cinta kepadanya ya Rasulullah. Begitu pula dengan dia ya Rasul. Alqamah anak yang perhatian dengan aku ya Rasul, yang sayang dengan aku ya Rasul. Dia sayang kepadaku ya Rasul. Namun sayang ya Rasul, ketika dia sudah berumah tangga, sayangnya berpaling. Bukan lagi kepadaku ibunya yang menyusui, bukan lagi kepada ibunya yang melahirkan, pertaruhan antara hidup dan mati. Cinta dan sayangnya bukan lagi untuk ibunya, yang ibunya rela lapar asal anaknya kenyang. Semua itu beralih 180 derajat diberikan kepada sang istrinya. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita perhatikan hadirin. Sampai kapanpun bakti taat kita kepada kedua orang tua takkan pernah lekang meskipun kita sudah berumah tangga. Hadirin jemaah sekalian, terutama ini adalah bagi para suami, bagi para lelaki, baktimu kepada kedua orang tuamu. Begitu pula kepada para istri, bantu suamimu, ingatkan suamimu untuk taat, untuk bakti, untuk yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena seorang ibu yang memiliki seorang anak, yang menjadi seorang istri dari seorang suami, memerintahkan mengingatkan anaknya untuk selalu mengingatkan bakti kepada suami, bakti kepada kedua orang tuanya, maka kelak akan menjadikan ampunan untuk orang tuanya tersebut. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka saudara, Rasul bilang, wahai ibu, sudahlah biar yang lalu biar berlalu. Saat Alqamah sedang sekarat, maafkan dia, halalkan segala apa yang telah dilakukan. Namun sang ibu tetap tidak bergeming, ya Rasulullah, karena perbuatannya itu aku sakit hati ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasul. Air susu yang pernah dia minum, air susu yang menjadi darah dagingnya, aku tidak reda ya Rasulullah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Maka Rasulullah SAW kemudian bilang, baik ibu, kalau ibu tidak mau meridhoinya, itu adalah hak ibu. Daripada sengsara si Alqamah, biar aku bakar saja Alqamah ini. Saudara, lihat hati emas sang ibu ketika mendengar Rasul mengancam akan membakar putranya. Ditunjukkan hati yang bernilaikan emas. Pada saat itulah sang ibu Alqamah mau memaafkan kesalahannya karena tidak tega kalau Alqamah harus dibakar, walaupun dia masih merasakan sakit hati. Saudara, ketika kalimat ridho telah dikeluarkan oleh sang ibu, maka Alqamah dihampir Rasulullah lalu diajarkan kalimat tauhid. Maka dengan mudah Alqamah bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu saudara, jangan sakiti orang tua kita, jangan kita buat berpikiran orang tua kita. Kenapa? Kalau sahabat saja nyaris akhir hayatnya tak mampu mengucap dua kalimat syahadat, apalagi dengan kita. Oleh karena itu setelah ini kita pulang ke rumah yang masih ada orang tua, mari kita sungkem di hadapan orang tua, kita peluk orang tua kita, yang kemudian saudara kita akui kesalahan kita, akui kesalahan kita, akui kelalaian kita, minta maaf. Dan itu ada segala perbuatan yang selalu menyakiti hati keduanya. Jangan sampai mereka meninggal dunia terlebih dahulu, namun mereka belum meridhoi segala perbuatan kita. Celaka bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam artinya kita kepada kedua orang tua kita, maka akan menurunkan generasi kita, anak dan cucu kita, telah mereka pun akan berbakti kepada kita. Birru aba'akum kabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua, maka nanti generasi kalian, anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kedua orang tua. Maka hadirin di akhir khutbah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima serangkaian amal ibadah kita sebulan penuh di bulan Ramadan, baik ibadah sholat sunnah tarawih kita, sholat wajib kita yang 5 waktu, kemudian puasa Ramadan kita, qiyamul lail kita, begitulah zakat fitrah dan zakat mal kita, serta seluruh amal soleh yang kita laksanakan. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita orang-orang tua kita yang saat ini masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan Allah berkahi hidupnya. Bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, saat ini orang tua kami telah menempati alam kuburnya, ya Allah, telah menempati tempat yang paling sempit, telah menempati tempat yang paling gelap, telah menempati tempat yang paling menakutkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, bila sempit alam kuburnya dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua kami, maka luaskan ya Allah. Bila gelap, terangi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, jadikan kubur orang tua kami taman surga di hadapan-Mu, jadikan tempat yang sangat menyenangkan. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana. Begitu pula di akhir khutbah ini, bagaimana kerinduan kami yang sangat mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu di waktu yang berbahagia ini kami mohon kepadamu ya Rabb, di yaumil Idul Fitri ini ya Rabb, kami mohon kepadamu agar satu saat nanti kami semua Kau berikan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Kami rindu kepada Rasulullah ya Allah, kami kangen kepada Rasulullah ya Allah. Bila di dunia ini ya Rasul, di negara kami, di Indonesia ini ya Allah, ketika kami menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, beringan air mata, linangan air mata yang keluar dari kelopak mata. Ya Allah, inilah sebagai saksi, inilah sebagai bukti bagaimana cinta dan rindunya kami untuk bisa berjumpa, untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Kami rindu ya Rasulullah, kami bisa membayangkan ya Allah
bagaimana kalau salam ini nanti bisa kami langsung sampaikan di hadapan makam Nabi-Mu di Madinatul Munawwarah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safiyullah. Itu yang kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, berkemampuan untuk berhaji ke Baitullahil Haram dan melaksanakan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah telah kita bermaksud nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad, dan di surga nanti jangan sampai Allah halangi pandangan kita untuk bisa memandang wajah Sayyidina Muhammad. Allah farzuqna fid dunya ziyarata wa bil akhirati syafa'ata wa la tahrimna min jinani ru'yata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.